sampai di pernyataan. Kalau pernyataan semua bisa mengatakan ya netral juga. Itu artinya slogan saja. Tetapi harus di dalam bentuk perilaku nyata di lapangannya. Netral di pemilu jangan hanya sekedar di pernyataan, tunjukkan di perbuatan. Begitu kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Penting menjaga netralitas TNI Polri dan juga ASN di pemilu 2024. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertemuan 29 Desember 2023 antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan aparat desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Istana Negara. Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI menyebut hanya membahas soal revisi Undang-Undang Desa. Sementara soal pemilu, Presiden memberikan arahan menjaga kondisi aman dan damai dalam pemilu 2024. Nah, hari ini kita ketemu Bapak Presiden kaitannya koordinasi terkait perkembangan revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Kita ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut. Konteksnya sebagai desa, sebagai pemerintahan terkecil ya kita tentu berkomitmen untuk menciptakan pemilu damai, itu aja. Kepentingan kita hanya itu. Jadi kan wajar kan kalau kita koordinasi dengan Presiden juga. Masalah di lapangan ada gorengan-gorengan itu kan kita tidak tahu. Soal pertemuan antara aparat desa dengan Presiden Joko Widodo, calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengingatkan soal pentingnya netralitas aparat desa di Pilpres 2024. Yang penting jaga netralitas. Dan saya rasa sekarang warga desanya pun tahu kok bahwa ini adalah haknya orang-orang dewasa yang tidak perlu diintervensi. Hal yang sama juga diungkap oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Ganjar bilang kalau pertemuan membahas pengarahan politik tentu tidak fair. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira mulai tidak fair. Jadi kita juga mengingatkan pada siapapun begitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan. Dan tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan pada soal ini. Netralitas ASN TNI Polri hingga perangkat desa di pemilu 2024 menjadi sorotan. Jangan sampai menggunakan kewenangan untuk menunjukkan keberpihakan di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, viral video belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang mendukung salah satu paslon di pemilu 2024. Netralitas ASN TNI Polri pun hingga kini masih diuji dalam netralitasnya di pemilu 2024. Kita akan bahas bersama dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, apa kabar? Selamat sore Mas Ihsan, Alhamdulillah kabar baik, sehat untuk kita semua. Mbak Titi, setelah PAPDESI kemarin, baru-baru ini juga ada video yang menampilkan 13 anggota Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan, bahkan menyebut nama Gibran Rakabuming Raka. Apa tanggapan Anda terkait kasus ini? Ya, kalau dari sisi video yang sudah saya saksikan ya, terus terang video itu sangat mencurigakan dan bisa dikatakan nekat ya. Nekat karena kalau kita lihat di tengah situasi kompetisi hari ini, nampaknya hampir tidak mungkin ada tindakan-tindakan secara terbuka yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau aparatur sipil negara, dalam hal ini kan Banpol Pamong Praja ya, terkait dukung-mendukung begitu. Oleh karena itu dengan tindakan yang sangat mencurigakan dan nekat tersebut, apalagi ini kalau kita lihat videonya dipersiapkan dengan matang, disertai bahan kampanye untuk mendukung pernyataan keberpihakannya tersebut, ini kan dikondisikan sedemikian rupa, bukan suatu spontanitas yang sifatnya serta-merta karena ada keberpihakan, tetapi direncanakan, dipersiapkan dengan matang dan juga diekspos begitu. Bagi saya sih meskipun disebutkan sudah ada sanksi yang diberikan dari atasan yaitu dibebas tugaskan selama 3 bulan tanpa tunjangan, tapi Bawaslu harus mendalami kasus ini karena ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu. Jelas di dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa
aparatur sipil negara itu harus netral, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang 20 2023 juga menyebutkan hal yang sama. Jadi jangan berhenti hanya dari sisi adanya sanksi atasan. Tetapi dari aspek penegakan hukum pemilu itu tetap harus dibuka dan terang benderang. Apakah ini semata berhenti hanya pada mereka yang ada di dalam video tersebut, ataukah ini melibatkan pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari agenda setting atau aktor intelektual dalam video pernyataan keberpihakan tersebut. Saya kira kalau ini memang misalnya disengaja dipersiapkan, sengaja dipublikasikan, dan kemudian alasannya adalah karena ketidaktahuan bahwa mereka sebagai bagian dari organisasi tidak boleh berpihak, saya kira ini menjadi evaluasi sangat mendasar bagi institusi pemerintahan daerah dan juga institusi pemerintahan untuk mengkaji ulang bagaimana cara mereka merespon dan menginternalisasi nilai-nilai netralitas dan ketidakberpihakan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sampai kecolongan seperti itu tuh artinya ini darurat ya di dalam kontrol institusi pemerintahan dan juga organisasi aparatur sipil negara kita, Mas Ihsan. Mbak Titi, Anda mengatakan mencurigakan. Kecurigaan apa yang Anda maksud tadi? Ya, pertama kita lihat saja nih ya videonya ya. Video ini dipersiapkan, dikondisikan, disertai dengan bahan-bahan pendukung begitu ya, atau alat peraga begitu berupa kertas yang menandakan peserta pemilu tertentu, dan kemudian dipublikasi begitu. Jadi saya kira kalau hanya berhenti hanya mereka yang ada di video, nampaknya terlalu menyederhanakan begitu. Nah, karena saya sebagai warga ingin tahu pendalaman dan juga pengkajian Bawaslu, apakah betul itu hanya inisiatif yang sifatnya sepihak dari orang-orang yang ada di video ini kan menggunakan seragam, lalu kemudian dikondisikan, direkam, dan kemudian tersebar begitu ya. Saya menduga kalau ini tidak hanya misalnya dibuat untuk kepentingan internal organisasi, tetapi memang punya niat-niat tertentu. Nah, niatnya itu apa? Bawaslu yang harus membongkarnya. Karena kalau kita lihat apakah mereka hanya sebagai aktor lapangan yang memang punya inisiatif dan kemudian mengeksekusi, ataukah ada aktor intelektual lain yang terlibat begitu ya. Termasuk bagi saya juga ini pemeriksaan bagi unit-unit pemerintahan di sana soal bagaimana mereka menerapkan dan mengawasi menegakkan netralitas pemerintahan, aparat pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kondisi kita hari ini dan melihat video itu, saya kira sangat tidak masuk di akal. Ada pihak-pihak yang menjadi bagian dari pemerintahan kok bisa berani berbuat seperti itu, apalagi sorotan soal netralitas aparat itu disuarakan sangat masif, ditekankan oleh bahkan pasangan calon ketika mereka pengundian nomor urut, soal kejujuran, keadilan kompetisi, tapi sampai ada kecolongan seperti itu, ini yang menurut saya harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, Mas Ihsan. Menurut Anda perlu nggak sih pengusutan lebih lanjut, lebih dalam untuk mengetahui siapa aktor intelektual di belakang ini? Iya, itu harus dilakukan. Walaupun disebutkan atasan sudah memberikan sanksi sesuai dengan struktur kepegawaian, yaitu berdasarkan undang-undang tentang kepegawaian aparatur sipil negara dan juga pemerintahan daerah, tetapi ini adalah pelanggaran pemilu. Aspek pemilunya tidak boleh didiamkan. Bawaslu menurut saya harus menjadikan ini sebagai temuan berdasarkan informasi awal yang sudah beredar, video-video yang beredar, tanpa harus menunggu laporan. Bawaslu bisa menindaklanjuti sebagai temuan dengan mendasarkan pada informasi awal berupa beredarnya video-video dan nama-nama yang sangat jelas, figur-figur orang-orang yang sangat jelas di dalam video tersebut, dilakukan kajian, penyelidikan, dan kemudian menemukan misalnya sampai dengan tuntas siapa yang sebenarnya punya inisiatif, eksekusinya seperti apa, melibatkan siapa. Menurut saya itu yang harus dibuat terang benderang. Saya melihat ada kejanggalan dari video tersebut kalau itu dianggap hanya dukungan yang sifatnya didasari oleh
kesadaran personal begitu ya, spontanitas. Nampaknya di tengah situasi hari ini agak sangat mencurigakan dan janggal kalau disebut terbatas hanya pada inisiatif yang sifatnya diinisiasi oleh individu-individu atau sifatnya bersifat atau bersifat hanya spontanitas. Nampaknya cukup tidak masuk akal, Mas Ihsan. Ya, tapi Mbak Titi, di tengah sorotan terkait netralitas ASN, TNI, Polri di pemilu 2024 ini juga terlalu obvious gitu. Kalau video itu direkam dan lalu tersebar, bahkan menyebutkan nama, jadi Satpol PP Garut juga terlalu ketahuan begitu mendukung salah satu paslon. Apakah ini suatu kejanggalan juga menurut Anda? Iya, itulah makanya saya bilang itu sangat mencurigakan ya. Karena bagi saya di tengah iklim kompetisi kita hari ini agak muskil ya atau kemudian sulit diterima oleh logika ada keberanian senekat itu untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Karena apakah ini misalnya bagian dari agenda setting atau skenario khusus? Karena kalau mereka saja berani terbuka, buka-bukaan seperti itu, jangan-jangan ada ruang-ruang gelap atau situasi yang tidak terpantau oleh publik yang situasinya lebih buruk. Kan sangat mungkin itu terjadi ya. Jadi bagaimana misalnya relasi kuasa, penekanan atau intimidasi verbal ataupun berupa tindakan begitu ya akibat hubungan atasan bawahan di ruang-ruang gelap yang tidak bisa terakses yang situasinya lebih buruk. Menurut saya sih ini kan seolah-olah video yang menantang gitu ya. Di tengah situasi kita hari ini direncanakan, dipersiapkan, direkam dan diekspos. Oleh karena itu sejauh mana sih mereka berani menerima risiko? Karena kan menyebutkan identitas ya dan orang-orangnya juga sangat jelas begitu. Nah, ini yang menurut saya harus dibuka, dibongkar selain sebagai efek jera, jangan coba-coba begitu ya bagi aparat yang lain, bagi bagian dari pemerintahan yang lain, tapi ini juga untuk menutup spekulasi anasir-anasir Mbak Titi, kecurigaan. setelah Ya. polemik Pabdesi, berikutnya ada di Garut, Satpol PP juga melakukan hal yang serupa. Kira-kira apa yang akan jadi efek buruk kepada legitimasi pemilu 2024 nanti secara makro, secara luas pada pemilu Indonesia? Iya, narasi soal kecurangan dan ketidaknetralan aparat hari ini beredar luas di masyarakat kita. Jadi kalau kemudian narasi itu terus diamplifikasi, dikembangkan, dan kemudian ditangkap sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat kita, itu bisa berpengaruh terhadap kepercayaan mereka dan penerimaan mereka terhadap hasil pemilu 2024. Nah, oleh karena itu tindakan-tindakan seperti video ini, lalu pengerahan aparatur desa, lalu juga informasi-informasi yang beredar di ruang-ruang digital media sosial kita, itu harus disikapi cepat responsif oleh Bawaslu. Bawaslu tidak perlu menunggu laporan. Mereka punya personel, mereka punya kewenangan, mereka punya anggaran, bertindaklah cepat, responsif, proporsional, dan profesional. Karena ini menyangkut kredibilitas pemilu. Kalau narasi curang ini terus dibicarakan dan kemudian dianggap tidak mendapatkan penyelesaian yang sepadan, maka dia akan berpengaruh juga terhadap legitimasi hasil pemilu. Pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu akan selalu diwarnai oleh stigma dan juga stereotipe bahwa itu dihasilkan dari proses yang Mbak Titi. curang. Baik, tuntutan untuk netral terhadap ASN, Polri, dan juga pemerintah terus akan digaungkan sampai pemilu nanti selesai dan kita sama-sama mengawasi ini semua. Terima kasih anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih Mbak Titi. Iya.